Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang hadir hari ini ya. Ika, Bima, Diana, Dita, Hani, Naning, Siti dan Yasra. Siti lagi kurang sehat. Pada kesempatan ini saya ingin membahas entry jurnal. Kalian boleh matikan video pada saat saya share screen-nya. Tapi nanti disimak karena ini ada di pembelajaran kita tanggal 12 Januari. Yang mungkin Yasra katanya kurang mengerti ya, atau sebagian ada yang belum mengerti walaupun saya sudah tulis analisanya di situ ya. Oke, kita coba share screen. Ini. Ini kalian bisa lihat. Kalian bisa lihat ini soalnya tanggal 12 Januari. Guys, Ika bisa lihat, Siti, Bima, di situ disebutkan Wahyudi telah membuka Wahyudi Karya Taylor. Berarti kalau Taylor itu penjahit ya, berarti perusahaan jasa ya. Dengan alamatnya Jalan Pandanaran 75 Semarang. Saldo per 1 September 2016-nya adalah kasnya 66.750, piutangnya 22.250, ada sewa dibayar mukanya 36 juta, perlengkapannya 18.250, peralatannya 180 juta, utang dagangnya 46.250, modalnya 277 juta. Nah, ini saldo yang ada di sebelum bulan September. Dan pada bulan September terjadi transaksi, kalian simak, nanti kalau nggak ngerti nanya ya. Tanggal 4 itu dibayar iklan untuk bulan September 75 juta. Sebelumnya kalian sudah di lembar jawaban kalian itu sudah saya siapkan lembar jawaban jurnal umum seperti ini ya. Jurnal umum itu bentuknya seperti ini. Tanggal, keterangan itu bisa kalian tulis dengan nama akun, itu, atau keterangan juga boleh. Terus ref itu biasanya kita isi dengan nomor akun, terus ada debit dan kredit, ya. Nah, kita masuk ke soal. Di soal itu, dibayar iklan untuk bulan September Rp75.000. Itu artinya apa? Sama dengan persamaan dasar akuntansi, pada saat kita ketemu transaksi yang seperti ini, kita membayar iklan, itu berarti kita mengeluarkan uang, ya kan? Berarti kalau kita mengeluarkan uang, seperti analisa ini. Aktiva itu kan di dalamnya ada kas, ya. Dalam aktiva lancar itu di dalamnya ada kas. Kalau dia bersaldo normal atau dia bertambah, gitu, itu kita taruhnya di debit kas itu. Tapi kalau kita mengeluarkan uang pada saat dia berkurang, kita taruhnya di kredit. Berarti dalam soal ini dibayar iklan untuk bulan September, akun yang timbul adalah karena kita bayar iklan di analisa itu kan saya bilang, oh berarti terjadilah beban iklan, gitu kan? Beban di bulan September ini sebesar 75.000 dan karena kita membayar otomatis kita mengeluarkan kas. Jadi akun yang timbul pada tanggal 4 September ini adalah beban iklan pada kas sebesar 75.000. Sampai di sini masih ngawang-ngawang ya? Duh, saya kok ini sih sampai di sini gimana? Kita lanjutkan aja dulu ya. Nanti setelah ini selesai baru kalian tanya ya. Kenapa ini di debit, Bu? Kenapa ini di kredit? Nanti kalian bisa tanya. Oke. Sekarang tanggal 6. Dibeli tambahan perlengkapan 450.000 secara kredit. Artinya apa? Kalau kita membeli tambahan perlengkapan, artinya kita membeli perlengkapan nih. Berarti perlengkapan yang kita beli itu kan nambah nih, gitu. Kalau kita belinya kredit, kalau kita belinya tunai, berarti kita mengeluarkan uang. Karena kita belinya kredit, berarti yang timbul apa? Yang timbul utang, ya kan? Berarti akun yang timbul tanggal 6 September ini adalah perlengkapannya bertambah ada di sisi kiri itu dan utangnya bertambah ada serong ke kanan. Seperti ini, tanggal 6. Ya, seperti ini ya. Kenapa utang bertambah? Karena dibelinya secara kredit. Kenapa utangnya di kredit? Karena kewajiban itu kalau dia bertambah letaknya di kredit. Oke, kita lanjut.
Tanggal 10. Diterima hasil jasa penjahitan 900.000. Kalau kita menerima hasil penjahitan karena kita seorang penjahit, itu artinya kita menerima uang, ya kan? Kalau kita menerima uang, itu berarti kita, artinya kalau dalam akuntansi, uang itu kan dalam bentuk kas. Kita nerima kas. Dan hasil jasa itu namanya pendapatan. Jadi akun yang timbul adalah kasnya di kiri, serang ke kanannya adalah pendapatan sebesar 900.000. Nah, seperti ini. Seperti yang saya sudah kasih analisanya ke kalian sebesar 900.000 ya. Mana dia tadi? Nah, kita kasih warna biar kalian ini. Nah, seperti ini ya. Ini yang transaksi nomor 10. Kita lanjut dulu. Transaksi transaksi tanggal 13 itu dibeli perlengkapan 1.200.000 secara tunai. Seperti kasus nomor nggak ada, ini belum ada ya. Dibeli perlengkapan secara tunai. Kalau tanggal 6 kan secara kredit, berarti perlengkapannya nambah, utangnya nambah. Kalau kita beli perlengkapan secara kredit, itu artinya perlengkapan kita nambah. Kalau kita beli perlengkapan secara tunai, artinya perlengkapan kita nambah. Terus yang berkurang apa? Karena secara tunai otomatis kita mengeluarkan uang, ya kan? Berarti uang kita berkurang. Uang kita berkurang, ya. Jadi akun yang timbul adalah perlengkapan ini karena dia tunai pada kas. Nah, kita bacanya seperti itu ya, perlengkapan pada kas sebesar 1.200.000. Sampai di sini kalian pahamin dulu, nanti kita ada sesi tanya jawab di akhir. Sekarang soal yang tanggal 15. Diserahkan 50 setel seragam ongkos jahit masing-masing 175.000. Pembayarannya seminggu kemudian. Nah, ini. Jadi kita menyerahkan 50 setel seragam kepada orang yang pesan ke kita, gitu kan? Karena kita sudah selesai menjahitnya. Satu seragam itu harganya 175.000, tapi orang itu belum membayar ke kita. Kalau orang itu belum membayar ke kita, itu artinya yang timbul apa? Yang timbul adalah piutang. Kalau kita membeli secara kredit seperti ini, yang timbul utang, kita ngutang sama mereka, gitu ya kan? Tapi kalau kita menghasilkan barang atau menjual barang gitu, tapi orang itu belum bayar ke kita, itulah yang namanya yang timbul piutang. Jadi di sini tanggal 15 ini, nah tanggal 15 ini akun yang timbul adalah piutang pada pendapatan. Tanggal 15 ya. Piutang pada pendapatan jasa atau penghasilan jasa. Sebesar berapa? 175.000 dikali 15 ya. Nah, totalnya 8.750.000. Oke, sekarang kita lanjut ke transaksi berapa? 15 sudah, kita lanjut ke transaksi ke 22. Tapi sebelumnya kalian nanya, loh piutang itu kenapa dikredit sih Bu kalau dia bertambah? Nah, itu nanti yang akan saya jelaskan. Saya berpikir tadi itu di awal saya udah pernah kasih ya akun-akun dalam Aktiva, ternyata belum ya. Tapi nanti kita bahas, karena piutang itu termasuk dalam Aktiva yang jika dia bertambah, dia akan didebit, dan jika dia berkurang, dia dikredit. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke transaksi nomor 22. Transaksi nomor 22 ini diselesaikan pekerjaan. Nah, pasti di sini pekerjaan jasa sebesar 1.450 diterima tunai. Artinya, kalau kita menyelesaikan pekerjaan jasa sebagai tukang jahit dan kita serahkan ke orang, gitu kan, dan orang itu membayar secara tunai, berarti akun yang timbul adalah kas. Ya dong? Nah, kas karena dia adalah pendapatan jasa, berarti kas pada pendapatan jasa. Kita lihat nomor 22. Kas pada pendapatan jasa atau penghasilan jasa sebesar 450.000 ya.
Oke, kalian tandain mana nanti yang kalian tidak paham. Nanti kalian setelah selesai ini semua, kalian bisa tanya. Oke, sekarang soal nomor 25. Soal nomor 25 ini, dibayar utang atas pembelian perlengkapan 6 September yang lalu. Nah, tanggal 6 September yang lalu itu kita beli perlengkapannya secara kredit. Ini ya. Kita beli perlengkapannya secara kredit. Nah, tapi tanggal 25 kita akan membayarnya. Berarti utang kita sebesar berapa? 450.000. Kalau kita bayar utang ini di tanggal 6 ini kan perlengkapannya bertambah, utangnya bertambah. Utangnya otomatis kan di tanggal 6 itu di sebelah kredit. Nah, di sebelah kredit kan, kalau dia dibayar, dia akan berpindah tempat. Karena untuk menolkan nilainya. Kalau dia dibayar, dia akan berpindah tempat, yang tadinya di kredit jadi di debit. Karena kita membayar utang, berarti kan otomatis kita ngeluarin uang. Ya, berarti kalau kita ngeluarin uang, akun yang timbul adalah kas. Berarti ini akunnya adalah utang dagang pada kas. Kita lihat jawaban tanggal 25. Utang dagang pada kas. Ya, sebesar 450. Berarti ini utangnya udah lunas ini yang tanggal 6 September. Sekarang kita lanjut ke tanggal 27 September. Tanggal 27 ini ditaksir pemakaian listrik, air, dan telepon 350.000. Berarti apa? Pada bulan September ini kita harus bayar listrik sebesar 350.000. Kalau kita bayar listrik, air, telepon, otomatis kita ngeluarin uang kan ya. Kita pakai kas. Berarti akun yang timbul di sini adalah beban listrik, air, dan telepon mengurangi kas atau pada kas. Nah, seperti ini ya akun yang timbul. Semoga kalian masih menyimak. Nah, oh gini, kenapa dia jadi utang? Karena dia masih ditaksir. Maaf. Kenapa dia masih utang? Karena dia masih ditaksir. Jadi masuk dalam utang kita. Kita belum bayar, gitu ya. Ditaksir pemakaian listrik air 350. Sementara kita udah harus melakukan pembukuan pada tanggal segini. Karena kita belum bayar, kecuali kalau kita dibayar gitu ya, kita itu beban pemakaian listrik, air, dan teleponnya pada kas. Karena kita masih ditaksir, kita belum membayarnya, maka akun yang timbul adalah beban listrik, air, dan telepon pada utang dagang. Jadi ini termasuk dalam utang kita. Ya, belum kita bayarkan. Jadi kita masih ngutang nih untuk bayar beban listrik, air, dan telepon pada periode September tanggal 27 ini. Oke, kita lanjut ke soal 30. Tanggal 30. Dibayar gaji karyawan 1.375. Rp1.375.000. Itu artinya apa? Itu artinya beban gaji karyawan itu sebesar Rp1.375.000 kita bayar. Kalau kita bayar, berarti otomatis ngurangin kas ya. Artinya beban gaji pada kas sebesar 1.375. Seperti ini. Ini sebagian kemarin itu saya bikin analisanya dan ini beberapa saya kosongkan untuk kalian tulis. Tetapi beberapa kalian ya di tempat akun ini kalian tulis angka ya. Tapi setelah nonton video ini mudah-mudahan kalian paham. Kemudian tanggal 30 yang kedua. Diterima tagihan dari debitur sebesar 500.000. Kalau kita terima tagihan dari debitur itu apa? Debitur itu orang yang ngutang sama kita ya. Kalau kreditur orang yang memberi utangan ke kita. Kita menerima tagihannya sebesar 500.000. Artinya kita menerima uang kas sebesar 500.000 dan mengurangi piutang kita sebesar 500.000. Sebentar. Sampai di sini saya kecilin sedikit. Biar kelihatan ya. Nggak kelihatan semua ya. Kalau gini nggak kelihatan ya?
sampai transaksi ini kalian tidak pahamnya di mana? Kita sampai transaksi entry jurnal aja dulu. Kalian tidak pahamnya di mana? Hi guys, can you hear me? Tapi saya berharap kalian sudah paham sama ini ya, sama entry jurnal ini. Sebelum nanti kita lanjut ke buku besar, kita lanjut ke merekap seperti ini, merekap semua, kasnya berapa, totalnya piutangnya berapa, sebelum kita lanjut ke laporan keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan modal dan neraca. Kita harus paham analisa ini dulu ya, gimana sih, apa sih penempatan debit dan kredit itu bagaimana sih gitu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan dari